Suna Chenliang. Tolong aku. Tolong kau, Zhou Zekai, ku beritahu, sejak aku naik berkat wanita, mimpiku selalu hari ini, aku segera mewarisi seluruh hartamu. Kau masih berharap aku menolongmu? Suna, kucintai kau begitu. Kutinggalkan istri dan anak. Perusahaan semua urusannya kuserahkan padamu. Kenapa kau perlakukan aku begini? Makanya kau bodoh. Kau, miliarder, tapi dijebak rayuan Shuna? Dipermainkan. Manusia ini nafsu bagai pisau di kepala. Zhou Zekai, hari ini adalah akhir hidupmu. Chenliang, bukannya kau sepupu Shuna? Dulu ku beri kelonggaran memasukkanmu ke perusahaan. Kujadikan kau direktur utama. Kau malah membalas budi dengan kejahatan. Kukatakan kita saudara, kau sungguh percaya. Tapi, aku harus berterima kasih pada kebodohanmu. Kalau tidak, bagaimana aku dapat kekayaan triliunanmu menikmati wanitamu? Sayangku, jangan banyak bicara, bunuh dia, habisi masalahnya. Kalian pasangan jahat. Hati kalian kejam sekali. Jadi hantu pun kubalas. Kalian mati sengsara. Kutuk saja, kutuklah sekeras-kerasnya. Kamu, sekarang cuma, anak harimau tak bergigi, tak berbahaya, cuma bisa ngamuk tak berdaya, tapi, tak apa. Sekarang, aku antarkan kamu. Pergi untuk selamanya. Jang Suna, aku sampai tega karena wanita iblis ini. Tinggalkan istri dan anak. Aku benar-benar buta. Jika bisa hidup kembali, aku pasti membuatmu bayar hutang darah dengan darah. Bunuh dia, agar tak ada masalah di kemudian hari. Kantor. Aku benar-benar terlahir kembali. Pak Zhou, ibu saya sakit, butuh 100.000 untuk operasi. Bisa tolong saya? Saya tahu, Anda menyukai saya. Asal Bapak mau bantu, saya mau. Lakukan apapun. Jang Suna, aku kembali ke 3 tahun lalu. Hari Jang Suna menggoda saya. Bagus sekali. Di hidup ini, tunggu saja nasibmu nanti. Kamu yakin? Apapun? Iya, Lama tak senang begini, melayaniku dengan baik. sakit. Zhou Zekai biasanya. Sangat lembut dan mudah diatur. Kenapa tiba-tiba jahat begini? Ini hadiah untukmu. Terima kasih, Pak Zhou. Aku tahu, ibumu tak sakit. Tapi tak apa, aku tetap mau memberimu uang. Di kartu ini ada 100.000, belanjakan saja. Pak Zhou, Anda baik sekali pada saya. Tentu saja, hari depan masih panjang. Aku pasti akan sayang kamu baik-baik.
100.000. Ini 100.000. Tentu saja, dengan wajah dan tubuhku, laki-laki mana yang lihat pasti terpesona. Sayangku, kamu hebat. Dengan sedikit trik, Zhou Zekai itu pria, pasti kasih uang dengan patuh. Ternyata, pria ini, semuanya, hewan yang berpikir dengan nafsu. Sayangku, mari kita manfaatkan momen, cepat jalankan rencana kedua, habiskan Zhou Zekai. Zekai, kamu sudah kerja keras belakangan ini. Aku siapkan beberapa untukmu, CV talenta tinggi. Chen Liang, Ini sepupuku, lulusan MBI terbaik, dia pintar akademis, kemampuannya kuat, aku ingin dia masuk perusahaan, jadi manajer proyek. Bisa membantumu, bantu ringankan tekanan. dua orang jahat ini sangat tidak sabar. Ekor rubahnya cepat, sudah kelihatan. Baik. Biar dia jadi direktur utama. Direktur utama. Ini tidak pantas. Aku percaya padamu, orang yang kamu cari, aku yakin. Sasaran empuk, mengundang musuh, bantu hitung uang, tunggu, aku akan habisi kamu, sampai bersih. Pak Zhou, bisa kita bicara pribadi? Ah, Shuna bukan orang luar, katakan saja langsung. Sekretaris Zhang Chenliang yang direkomendasikan ijazahnya palsu. Kamu bohong, orang yang saya rekomendasikan. Bagaimana mungkin ada masalah? Zekai, dia jelas-jelas memfitnah. Chenliang sama sekali bukan lulusan unggulan MBI, melainkan seorang preman yang tak lulus SMP. Dan juga kehidupan pribadi Shuna sangat tidak bermoral. Sebelumnya pernah bekerja sebagai gadis klub malam. Mereka bukan sepupu, melainkan kekasih. Direktur Zhou, mereka menyusup ke perusahaan untuk mendekati Anda, pasti ada konspirasi. Anda jangan sampai terjebak oleh mereka, apalagi melakukan hal yang merugikan kakak ipar. Saya sarankan segera pecat dia. Kamu dipecat. Yang saya maksud adalah kamu. Yang saya maksud adalah kamu. Direktur Zhou, apakah Anda keliru? Saya tulus memikirkan Anda, bagaimana Anda bisa memecat saya? Shuna tidak hanya adalah sekretaris pribadi saya, tetapi juga kekasih tercinta saya. Saya tidak mengizinkan siapapun merendahkannya. Tapi saya benar-benar melihat mereka berdua berselingkuh. Di perusahaan juga ada banyak rekan kerja yang melihat. Mereka semua bisa menjadi saksi. Bohong, Chen Liang adalah sepupu Shuna. Bagaimana mungkin mereka berselingkuh? Saya rasa kamu cuma iri. Kamu sekarang segera urus prosedur pengunduran diri. Saya selanjutnya tidak ingin melihatmu lagi. Zekai, makasih udah mau percaya. Sayang kamu yang paling kusayang. Masa aku nggak percaya? Nah, sebagai terima kasih malam ini ke rumahmu. Di kehidupan lalu aku pernah keliru. Bawa dia pulang buat selingkuh. Dia potret diam-diam, dapat bukti. Akhirnya memaksa aku dan istri bercerai. Di kehidupan ini aku akan hidup beda. Aku ingin lihatmu menari, yang paling kamu kuasai. Jahat.
Zekai, nggak takut. Istrimu lihat nanti. Tenang, sudah kukirim pesan padanya. Dia langsung datang. Apa? Zhang Suna, kalian sedang apa? Perempuan penggoda, berani kau menggoda suamiku. Kakak, ampun. Zekai, tolong aku. Lupa bilang, istriku kan harimau betina terkenal. Zekai, tolong aku. Perempuan, berani kau menggoda suamiku, kubunuh kau. Lin Jalu, kau keterlaluan. Aku yang keterlaluan, Zhou Zekai. Kau selingkuh, bahkan di rumah. Siapa yang keterlaluan? Pilih wanita ini atau keluarga ini. Ayah, aku takut. Cepat usir wanita jahat ini. Usir. Maaf istri, maaf Yiyi, terpaksa menyusahkan kalian. Lin Jialu, Shuna cinta sejatiku, bertahun-tahun ini aku danmu hanya hidup asal-asalan, sampai bertemu Shuna, baru ku mengerti apa arti cinta. Zhou Zekai, kamu pengkhianat, berani bilang begitu. Masih punya hati nurani. Perempuan tuaku Sam, kamu dengar jelas tidak? Zekai mencintai aku. Kamu harimau betina, tak pantas untuk Zekai. Akan kurobek mulutmu. Sudah selesai? Shuna, benar sekali, kamu harimau betina, sudah tak tahan denganmu. Dengarkan. Hari ini, aku akan bercerai denganmu. Apa? Kamu sekarang akan cerai denganku untuk wanita ini. Zhou Zekai, cinta kita bertahun-tahun. Kamu cerai denganku sekarang. Benar. Tak hanya cerai denganmu, aku akan membuatmu pergi tanpa harta, karena aku beri uangku, semua untuk Shuna. Kau, 1 sen pun tak dapat. Ibu, ayah, kumohon pada kalian. Jangan cerai, kumohon. Bagaimana mau ku tolong? Tak perlu, lebih lancar dari dugaan Joe. Zekai sudah berhasil kukuasai. Zekai, ku tahu kau masih cintaiku, kumohon. Demi anak kita, jangan cerai denganku, baik? Hal hari ini, kuanggap tak terjadi, kumohon. Kamu perempuan jahat yang cari ayahku, cepat pergi dari sini. Kamu ini ayahmu tak sayang padamu, dia cinta aku. Aku segera akan dengan ayahmu, lagi punya anak lelaki, tak sepertimu anak perempuan. Zhou Zekai, dia sakiti anakmu, kau tak peduli? Shuna benar menyalahkan, karena kau tak beri kami anak lelaki untuk Joe. Kau sekarang segera bawa Yiyi pergi. Mungkin begitu, aku masih ingat, demi hubungan lama, kasih sedikit nafkah. Hugh Zekai, kau sangat kejam. Orang ini, dia hanya mau uangmu saja. Aku kau akan sesal. Ii, kita pergi. Istri anak, maafkan aku, segera kalian tahu niat baikku,
Terima kasih, dokter. Nana, apa kata dokter? Tenang saja, bayinya sehat. Bagus sekali, sangat baik aku jadi ayah. Pikirkan Zhou Zekai yang miliarder mau jadi ayah anakku, aku semangat. Nana, katakan, apakah kita terlalu lancar? Lancarnya tidak normal. Apa yang aneh? Nana, Zhou Zekai bodoh sekali, bagaimana dia dapat kekayaan miliardernya? Jangan-jangan ada masalah di dalamnya? Tenang saja, semakin kaya pria ini, semakin bernafsu, semakin bodoh. Salahkan saja aku terlalu memikat. Ya, makanya dikatakan mati di bunga peoni, jadi hantu pun gagah. Selanjutnya, cukup beritahu dia aku hamil anaknya, maka bisa perusahaan dan propertinya, perwakilan hukum perusahaan, dan saham semua dialihkan ke aku. Maka kita akan berhasil. Betul, ayo. Zekai, ku beri kabar baik, aku hamil. Sungguh, astaga, Nana, luar biasa. Aku sangat mencintaimu. Tapi, lihat, kita sudah punya anak, aku bahkan tidak punya status. Katakan, jika istrimu ngotot tidak mau cerai, lalu aku harus bagaimana? Tenang saja, sudah kuatur. Ini perusahaanku, semua kekayaan. Aku akan pindahkan semua ke namamu. Maka, meski si tua kusam datang minta bagi harta, takkan dapat sepeser pun. Astaga, melebihi dugaan, lancar 100 kali lipat. Zhou Zekai, benar-benar si kekasih. Tak terbayangkan kan, bisa dapat dengan mudah semua hartaku. Sudah kusuruh tim hukum, buat perjanjian pengalihan. Kau tinggal tanda tangan, semua proses akan selesai. Zekai, tanda tangani, kau tak akan punya apa-apa. Kau benar-benar tak sedikit pun khawatir? Nana, bukannya aku masih punya kamu? Nana, kau takkan mengkhianatiku kan? Tentu saja tidak. Zekai, tenang saja, aku dan sepupuku akan membantumu urus perusahaan. Kau tak perlu khawatir. Nanti, setelah kau bercerai, hartamu akan kukembalikan. Cepat tanda tangan. Kekasih, kau benar-benar tak sabar. Baik. Anak durhaka, jangan kau tanda tangan. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Anak durhaka, kenapa kau harus bercerai dengan Jialu, menantu yang sangat baik itu? Kau tak mau, cucu yang penurut pun kau tak mau. Ternyata semua karena orang ini. Orang tua, kau panggil siapa kekasih? Kau, kumaki kau kekasih, spesialis menghancurkan rumah tangga orang. Apa orang luar? Apakah kalian tak pernah dengar pepatah? Di dunia ini, sama sekali tak ada orang luar. Hanya pasangan tak cukup cinta, dan orang tak layak dicintai. Zhou Zekai pilihku, hanya bukti dia lebih cintaku. Kamu ngawur, kamu yang tak tahu malu ini kekasih. Awas ku bunuh kau. Ayah, ibu, ini perusahaan bukan tempat kalian berbuat onar. Anak kau bodoh, Zhang Shuna ini cintaimu, hanya untuk kuras habis semua hartamu. Kau jangan percaya padanya. Ibu, urusanku jangan kau campuri. Aku sudah di bisnis belasan tahun. Siapa yang bisa tipu aku? Pernikahan ini sudah pasti ku cerai. Harta hanya dipindah sementara ke atas nama Shuna. Nanti kita menikah. Bukankah tetap satu keluarga? Kau si kekasih, kau ini tergila-gila nafsu, kau. Ayah, aku tidak. Shuna hamil, mungkin anak laki-laki. Bukankah ayah selalu ingin punya cucu? Bagaimana punya cucu tanpa nikah? Keluarga Zhou kami, meski punah keturunan, juga tak izinkan kekasih masuk keluarga.
Kau tahu di perutnya siapa anak yang dikandung. Bisa kau jelaskan jelas? Bapak kamu bilang apa? Dengarkan maki aku boleh, anakku jangan dimaki. Ayah ibu, jangan paksa aku. Jika kalian tetap halangi aku dengan Shu, nah jangan salahkan anakmu. Bapak-bapak Zekai, kamu ingin buat ayahmu mati marah? Kalau kamu berani tanda tangani, kami pasangan tua akan putus hubungan denganmu. Dari sekarang kamu bukan lagi anggota keluarga Zhou. Putus saja. Kamu, Keputusanku tak ada yang ubah. apa dosaku? Lahirkan anak durhaka. Kamu... Ayah, tolong. Bawa ayahku ke rumah sakit. Ya, Ayah ibu, untuk balas dendam. Sementara susahkan kalian. Pak Zhou, kamu benar mau perusahaan dan harta dialihkan ke Shu. Nah, kamu benar mau begitu. Tetap keras kepala. Kalian mau memberontak? ya atas nama direktur utama perintahkan kalian. Kalian pergi kerja semua. Sepupu benar pikir kalian perbuatan memalukan tidak ada yang tahu? Pak Zhou, mereka sama sekali bukan sepupu, tapi kekasih mendekati kamu hanya untuk incar perusahaan dan hartamu. Ini semua dari CCTV perusahaan. Bukti kuat direkam. Pak Chen Suna. Foto ini apa? Ini. Ini semua palsu, hasil editan. Mereka, lihat aku naik cepat. Karena iri, jadi difitnahkan. Nama baik adikku. Zhou. Foto ini aku ambil dari ruang monitor. Aku punya video. Video tak mungkin palsu. Benar, Chen Liang dan Zhang Shuna tak hanya mesum di kantor, tapi juga manfaatkan jabatan direktur, korupsi dana perusahaan. Aku punya bukti, silakan lihat Zhou Zong. Manajer Chen, kau jadi direktur sebulan. Korupsi 2 juta. Kau terburu-buru. Kau tahu, ini bisa dipenjara. Zhou. Ya, aku salah. Maafkan aku. Zekai, sepupuku tak sengaja, lepaskan dia. Sini. Jangan gugup, kita keluarga. Uangku uangmu, bukan? Nanti. Mau belanja, bilang saja. Zhou Zong, perusahaan mengalami skandal besar. Kau tahan, aku ikutmu 10 tahun. Setia padamu. Aku bersumpah, pasangan ini hanya ingin hartamu. Jika kau tanda tangan, kau hancur. Perusahaan runtuh. Aku bersumpah, pasangan ini hanya ingin hartamu. Jika kau tanda tangan, kau hancur. Perusahaan runtuh. Sini. Aku cinta Nana. Meski seperti ngengat ke api, aku takkan ragu. Bagus sekali, bagus sekali. Mulai kini, aku akan menjadi pemilik perusahaan ini. Zhou Zekai, kalau kamu nekat, aku berhenti. Aku juga berhenti. Kami semua berhenti. Berhenti. Memang setia menemani, veteran berjasa pendiri. Sangat setia. Tenang, aku pasti tak akan mengecewakan kalian. Waktunya hampir. 3, 2, 1. Halo? Apa? Zekai, aku tahu salah. Aku tak pantas mencintaimu. Kumohon, kembalikan harta perusahaan dan perwakilan hukumnya. Saatnya aku balas.
Zekai, aku mohon padamu, tolong kembalikan perwakilan hukum perusahaan, kembalikan. Aneh, Zhang Suna baru saja tadinya masih sombong, kok sekarang tiba-tiba bersujud pada Zhou Zekai. Sangat tidak biasa. Secara logika, orang seperti dia setelah dapat uang, seharusnya tidak pergi bersenang-senang. Bagaimana mungkin bersujud minta pada Zhou Zekai untuk menarik kembali perwakilan hukum perusahaan? Jangan-jangan ada sesuatu yang dipegang di tangan Zhou Zekai. Shuna, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tak perlu padanya bersujud. Jangan urusi aku. Zekai, tolong kembalikan perwakilan hukum, kembalikan. Aku benar-benar tahu salah. Bagaimana aku tidak tahu? Kamu salah di mana? Aku tak seharusnya bohong padamu. Aku memang pernah bekerja di klub malam. Ternyata seperti kabar yang beredar, Zhang Suna benar di klub malam pernah jadi pekerja. Pantas saja terlihat begitu cantik. Ternyata pria itu selalu tepat memilih. Zekai, meski aku di klub malam pernah bekerja, tapi perasaanku padamu tulus. Semua yang sebelumnya adalah ujian untukmu. Kumohon, bisakah kau sekarang ambil kembali perwakilan hukum? Suna, aku tentu percaya padamu. Aku sangat mencintaimu. Hadiah yang sudah diberikan, mana tega minta kembali. Zekai, kau tak boleh pergi. Kumohon padamu, kau tak boleh pergi. Zhou Zekai, hari ini dengan aku di sini, perwakilan hukum perusahaan, kau tak berhak membawanya. Kau yakin mau lakukan ini? Tentu perwakilan hukum dan aset perusahaan adalah milik kami. Kau jangan harap bisa bawa. Kurasa kau salah paham. Aset perusahaan dan perwakilan hukum, aku tak pernah berniat mengambil. Kalian urus sendiri. Zekai, kau tak boleh pergi. Shuna, apa yang kau lakukan? Kau tak perlu merendahkan diri padanya. Chen Liang, intinya, serahkan wakil hukum kepada Zekai. Jangan ganggu di sini. Shuna, kenapa pukul aku? Shuna, kau lupa, ini semua kau dan aku dari tangan Zhou Zekai susah payah tipu. Bagaimana bisa mudah kembalikan? Tak tahu malu, kalian susah payah tipu aku, di mulut kalian jadi susah payah. Maaf Zekai, aku tak seharusnya tipu kau. Karena kalian susah payah tipu perusahaan, peganglah kuat. Zhou Zekai, tak peduli kata Shuna, hari ini wakil hukum tak mungkin kuberikan. Chen Liang, tak usah urus, aku pemilik, aku putuskan. Maaf Zekai, ini bisa kuputuskan. Asal kau kembalikan wakil hukum, apapun kulakukan. Oh ya, kamu lupa, aku hamil. Biar hamilku tenang, ambil kembali perwakilan hukum. Aku tak boleh kelelahan. Jadi, perwakilan hukum untukmu. Lebih cocok. Ya Shuna, kamu masih hamil, anak kandungku. Aku tak biarkan kamu, susah begitu. Jadi kamu mau ambil perwakilan hukum? Tunggu Zhou Zekai, kau belum tahu, anak di perutnya, punyaku. Kau? Shuna, benarkah kata Chen Liang? Tentu benar, saat kau tiada, kami berdua, bercinta berkali-kali, kau ini, sudah kena selingkuh, masih percaya bodoh, anak itu anakmu. Bukan begitu. Zekai, percayalah, anak ini pasti milikmu. Kau dengar? Chen Liang, Shuna bilang, anak ini milikku. Ya. Jangan pakai kabar rendahan untuk hancurkan hubungan kita. Omong kosong anakku, aku punya bukti. Chen Liang, jangan ngomong sembarangan di sini. Anak saya yang paling tahu. Anak ini milik saya dan Zhou Zekai. Shuna, kenapa kamu bilang begitu? Anak ini jelas milik kita. Kenapa kamu bilang itu anaknya? Shuna, kita sudah sepakat. Tunggu sampai kita perusahaan Zhou Zekai menipu perwakilan hukumnya. Kita akan membesarkan anak kita dengan baik. Kamu lupa? Konyol, jangan ngomong sembarangan di sini. Anak ini milik saya dan Zhou Zekai. Kalau membesarkan, juga kita berdua yang melakukannya. Chen Liang benar-benar badut. Zhang Suna sudah mengakui tidak ada hubungan dengannya lagi. Masih saja memaksa diri menjilat. Ternyata, menjilat sampai akhir tidak dapat apa-apa. Baik, kamu sampai sekarang masih tidak mau mengakui, ya? Ini hasil tes DNA saya dan anak. Tingkat kecocokan 99,99%. Ini hasil tes DNA saya dan anak. Tingkat kecocokan 99,99%. Anak ini milik saya. Kamu ternyata menyembunyikan dari saya dan melakukan tes DNA.
Zekai, jangan percaya dia, tes DNA ini pasti palsu. Shuna, kenapa? Kenapa sampai kini masih tak mau akui itu anak kita? Tes DNA RS, jangan asal buat, bisa kena hukum. Nah, anak ini, pasti anak mereka. Shuna, apa yang terjadi? Katakan padaku. Shuna, apa yang terjadi? Katakan padaku. Kalau ada masalah, katakan padaku. Kita selesaikan. Anak tak bersalah, harus lahirkan dia. Shuna. Harus diakui, Chen Liang meski jahat, tapi pada Shuna sangat setia. Hampir bikin aku terharu. Zekai, anak, meski dari Chen Liang dan aku, tapi aku dipaksa. Aku hanya lakukan setiap wanita kesalahan yang biasa. Yang kucintai itu kamu. Asal kau maafkan aku bisa langsung gugurkan anak. Shuna, apa katamu? Kamu malah untuk dia, gugurkan anak kita? Kamu diam, ini anakku, aku yang putuskan. Kamu sungguh mengecewakan. Aku. Bagaimanapun, ini satu. Nyawa kecil tak bersalah. Aku tak izin kau gugurkan. Aku terima kamu, aku terima juga anak ini. Aku jadi ayahnya. Aku tak salah dengar, ini jelas anak orang lain. Mau jadi ayah senang, ini penerima beban. Shuna sudah menipunya, habis-habisan. Kini dia mau terima, anaknya dengan orang lain. Ini cinta? Jangan mimpi, anak ini milikku dan Shuna, aku ayahnya. Chen Liang, jangan ganggu lagi. Ini anakku, aku tentukan ayahnya. Shuna, kenapa? Kenapa Shuna? Kita sudah tipu dapat perwakilan hukumnya. Kamu tak perlu pakai anak untuk menyenangkan dia, Shuna. Chen Liang belum sadar, Shuna paling cinta aku. Shuna, kamu karena uang, lalu berubah hati. Dulu dia khianati aku, kini juga karena uang, khianati kau. Zekai, bukan ini. Aku tak pernah khianatimu. Sudah kukatakan, semua ujian untukmu. Chen Liang, dengarkan aku. Bukan aku berubah hati. Aku tak pernah suka kamu. Tak pernah sama sekali. Coba lihat dirimu di cermin. Seperti apa rupamu? Wajahmu jelek sekali. Mana mungkin aku membiarkan orang sepertimu jadi ayah anakku? Shuna. Kumohon, demi aku, ayah anak ini, jangan tinggalkan aku ya. Apa yang dia punya, aku juga bisa punya. Semua bisa kuberi padamu. Shuna, aku bersumpah. Shuna, aku bersumpah, aku bisa untukmu. Aku akan operasi plastik, pasti hasilnya lebih tampan darinya. Shuna, aku bisa memberikan semua hartaku padamu, termasuk nyawaku ini. Shuna, aku tak bisa hidup tanpamu. Kau tak boleh tinggalkan aku. Aku tak bisa tanpamu. Shuna, aku tak bisa tanpamu, Shuna. Diam kau, harta recehmu itu. Tak ku mau. Pergi kau dari sini. Zekai, jangan biarkan dia merusak selera kita. Ayo kita pergi. Chen Liang, tak kusangka di dunia ini ada pria setia sepertimu, sungguh mengharukan. Aku, Zhou, tak sanggup menandingimu. Zekai, apa maksudmu? Sudah jelas, Chen Liang adalah cinta sejatimu, jadi aku memutuskan merelakan kalian. Barusan. Apa kau dengar? Kekasih anjing, selamanya kekasih keledai, sampai mati tak berubah, semoga berbahagia. Zekai, Shuna, jangan dengarkan dia. Dia mempermainkan kita. Tak kau lihat, Shuna? tidak. Pasti Zekai masih keberatan. Aku hamil anak Chen Liang. Shuna, mau kemana? Shuna. Pergi, jangan ikuti aku. Shuna. Kalian kini masih mau pergi? Zhou Zekai, meski tadi permainanmu bagus, tapi kariermu sudah hancur. Kami tidak tahu kau pakai cara apa. Buat Shu, nah berlutut padamu, tapi perusahaan masih miliknya. Kami tak perlu tinggal. Zhou Zekai kini menyesal pun terlambat. Bisnis grup Zhouxi, kau yang menghancurkannya sendiri. Kami para veteran berjasa, juga kau usir sendiri. Dan semua ini hanya karena Zhang Shuna. Demi Zhang Shuna, kau pecat karyawan yang mengikutimu bertahun-tahun dan mengkhianati istrimu. Tanyakan pada dirimu, semua yang kau lakukan benar-benar layak? Aku mengerti perasaan kalian sekarang. Jangan bicara lagi. Saat kami lepas kartu kerja, saat itu kami sudah sangat kecewa padamu. Nanti kau di jalanmu, aku di jalanku.
Mengingat kita pernah bekerja sama, Zhou Zekai, aku sarankan kau cari pekerjaan segera. Dengan kemampuanmu, masih bisa bangkit kembali. Tapi, jangan lagi tertipu oleh wanita seperti Zhang Shuna, terpedaya. Apa kalian benar-benar kira aku tertipu wanita itu? Harta perusahaanmu dan perwakilan hukum dialihkan. Ini bukan tertipu wanita. Lalu apa? Lihat apa ini. Lihat apa ini. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Direktur Zhou, saya kagum. Operasimu adalah yang terbesar yang pernah kulihat. Direktur Zhou, aku salah paham. Aku selalu kira, kau akan karena seorang wanita, habiskan harta perusahaan. Semuanya. Direktur Zhou, kami masih ingin ikutmu, boleh? Tentu saja boleh. Tapi bukan sekarang. Pulang saja, tunggu kabarnya. Baik, Direktur Zhou. Zekai, aku baru saja menggugurkan kandunganku. Kenapa kamu sebodoh ini? Sekarang kamu percaya kalau aku tulus? Chen Liang, dia tak akan datang lagi untuk mengganggu kita. Shuna. Shuna, apa kamu benar-benar gugurkan anakmu? Tentu saja. Selama si kecil ini masih di perutku, aku takkan tenang. Shuna, kamu bodoh sekali Shuna. Shuna, kita sudah menipu Zhou Zekai. Sangat kejam. Kamu kira dengan menggugurkan anak, dia akan memaafkan kita? Zekai, kamu akan berubah pikiran, benar kan? Kamu akan berubah pikiran, benar kan? Karena kamu mau meninggalkan preman licin ini, aku beri kamu satu kesempatan. Zekai, aku tahu, kamu pasti masih mencintaiku. Zhou Zekai mau memaafkanku. Kalau begitu, selanjutnya, mengambil alih perwakilan hukum perusahaan, bukan masalah lagi. Aku tak boleh membiarkan Chen Liang merusak. Chen Liang, kamu dengar? Zekai, dia sudah memaafkanku. Kamu jangan lagi mengganggu. Bukan begitu, Shuna, dengarkan aku. Dia hanya mempermainkanmu, hanya aku yang tulus padamu. Shuna, Cepat pergi, aku tak ingin melihatmu lagi. baik. Zhou Zekai, kau rebut wanita aku, bikin aku kehilangan anak. Aku lawan kau. Keterlaluan, ini perusahaan aku yang pegang kendali. Kau pergi sekarang, Satpam. Shuna. Shuna. Zekai, sekarang karena kau sudah maafkan aku, maka perwakilan hukum perusahaan bisa kau ambil kembali kan? Tentu saja bisa. Tapi, kau harus penuhi satu permintaan kecilku. Permintaan apa? Ke rumah aku. Ke rumah aku. Zekai, itu aku sangat ingin pergi, tapi kata dokter, aku baru aborsi, belum boleh. Kalau engkau tak pergi, bagaimana aku tahu? Apakah engkau tulus? Aku pergi, tapi kau harus janji, kau harus lembut. Zekai, kita di sini saja. Tentu, Istrimu harimau betina itu takkan tiba-tiba muncul dan memukuliku lagi, kan? tenang saja, dia pasti akan datang. Apa? Shuna, kau tahu? Untukmu, aku sangat menyakiti istriku. Asalkan kau bisa, minta maaf pada istriku, dan selamatkan pernikahan kami. Aku janji, akan ambil kembali perwakilan hukum. Rupanya kau panggil aku ke sini untuk ini. Memangnya kenapa? Kau pikir untuk apa? Kalian berani juga datang. Saudari, aku salah. Aku tak seharusnya menggoda Zekai. Aku datang hari ini khusus untuk minta maaf. Apa yang kau lakukan? Jangan pura-pura di depan aku. Kak, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku. Kak, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku. Maafkan aku. Kak, Zekai, benar pria baik. Dia pada ibu dan anak. Sungguh tulus. Salahkan aku saja. Zekai hanya melakukan kesalahan seorang pria yang biasa dilakukan saja. Aku yang menggoda Zekai. Aku bersumpah. Aku rela mengundurkan diri.
Nanti, aku takkan campur tangan lagi dalam pernikahan kalian. Istri, kata-katanya benar. Aku datang hari ini khusus untuk minta maaf padamu. Jo Zekai, kau bilang cerai, jadi cerai. Kau bilang rujuk, jadi rujuk. Kau tahu tidak? Ortu marah padamu hingga dirawat di rumah sakit. Dan lagi, putri di sekolah. Dibicarakan orang. Teman-temannya bilang ayahnya yaitu kekasih, untuk seorang kekasih, meninggalkan istri dan anak. Istri, aku buat kalian menderita. Aku janji, aku bisa memperbaiki semua. Bagaimana memperbaiki? Kau dibohongi si sayang ini hingga kehilangan perwakilan hukum dan semua harta. Sekarang mungkin sudah tak punya apa-apa. Kak, jangan khawatir. Perwakilan hukum perusahaan, aku bisa kembalikan ke Zekai. Aku tak percaya, kau akan sebaik ini. Sungguh benar, aku bisa kembalikan sekarang. Cukup, aku takkan percaya kalian lagi. Kalian cuma acting, sengaja mau menipu aku. Aku sungguh tidak membohongimu. Ini kartu bank Zekai. Ini perwakilan hukum perusahaan, perjanjian pengalihan. Asal Zekai setuju, aku bisa kembalikan sekarang. Harta perusahaan sebanyak ini, mana mungkin cuma disimpan di satu kartu saja. Cuma bawa kartu bank jelek. Kalian mau menipuku, jangan harap. Kak, kartu bank ini asli. Soal perwakilan hukum aku juga benar-benar mau kembalikan ke Zekai. Kau susah payah, beres-beres tipu dapatkan status perwakilan hukumnya. Sekarang tiba-tiba mau berbalik arah, kembalikan padanya. Hanya orang bodoh yang percaya. Kak, aku tahu kau kesal. Begini saja, kau pukul aku, ya, kau pukul aku. Setelah amarahmu reda, kita duduk bicara baik-baik. Memukulmu, aku takut tanganku kotor. Kau pakai alat pukul aku, pakai kemoceng pukul aku, pakai cambuk-cambuk aku pun boleh, asal kau bisa berbaikan dengan Zekai. Aku terluka sedikit tak apa. Tak mungkin lagi, Jo Zekai. Sejak kau tanda tangani perjanjian cerai itu, hatiku sudah mati. Sayang, aku sungguh tak tega meninggalkanmu. Beri aku kesempatan lagi, bolehkah? Saat kau berikan harta pada wanita ini, kau ingat orang tua, ingat aku dan anak. Kini kau tak punya uang, lalu mau balik rujuk. Ku beri tahu, terlambat, seumur hidupku, takkan ku maafkan kau. Sayang, aku tak miskin. Sayang, jangan bicara lagi. Emas ini kau simpan. Emas ini asli semua. Tunggu. Zekai, perwakilan hukum perusahaan, bukannya sudah kau serahkan padaku? Dapat uang dari mana? Jangan tanya itu. Sayang, aku sungguh sudah berubah pikiran. Emas ini bukti ketulusanku. Kau benar putus dengannya? Sudah bersih? Sayang, orang sudah kau habisi uang kembali. Maafkan aku. Emas sebanyak ini, kau beri semua padaku. Dia setuju? Jang Suna sungguh minta maaf. Perwakilan hukum saja dikembalikan, apalagi emas batangan. Akting harus tuntas. Lewati rintangan ini, Jo Zekai, kau akan kubalas berlipat. Ya, benar. Aku setuju. Tentu aku setuju. Sudah kukatakan, aku datang hari ini khusus minta maaf pada kakak ipar. Zekai, tak kusangka kau benar berubah. Barusan kukira kalian hanya acting. Maaf sayang, kau telah menderita. Syukurlah kau kembali. Zhou Zekai, kalian sekarang sudah berbaikan kan? Perwakilan hukum perusahaan bisa dialihkan padamu. Kau tadi terus memaksa mau alihkan perwakilan ke Zhou Zekai. Kenapa takut jadi perwakilan hukum? Takut? Aku tidak. Aku rasa, aku sungguh minta maaf. Aku bersalah. Ya, aku bersalah. Istri, lihat tingkahnya tadi, jelas tulus, datang minta maaf padamu. Jang Suna, ikut aku ke perusahaan sekarang. Buat lagi satu, perjanjian alih perwakilan hukum. Baik. Istri, tunggu aku di rumah. Selesai urusan, aku kembali. Suna,
Chow Zekai, kau masih berani kembali ke perusahaan? Tentu, Shuna kesayanganmu akan serahkan perusahaan, kembalikan ke aku. Aku tak boleh kembali? Apa? Shuna dia bohong kan? Bukan urusanmu, cepat pergi. Shuna, dengar aku, kau tak boleh berikan perwakilan ke dia. Kita kehilangan anak, kau berikan perwakilan ke dia, maka kita hilang semuanya. Shuna, Sepertinya ada yang masih mau diusir lagi. Chen Liang, cukup. Jangan ganggu di sini. Tahu apa? Zhou Zekai alami banyak hal. Akhirnya, perwakilan hukum ku kembalikan padamu. Cepat tanda tangani. Halo, grup Zousi terlibat penipuan bisnis berat. Sekarang kami segel tempat ini. Halo, grup Zousi terlibat penipuan bisnis berat. Sekarang kami segel tempat ini. segel, kawan, kau salah paham. Kami semua berbisnis patuh hukum. Hentikan bicara, ini perintah segel. Tak pernah dengar perintah segel apa? Oh, aku tahu. Mereka semua kau, Zhou Zekai aktor bayaran. Benar kan? Tujuannya untuk usirku dan Shuna dari perusahaan. Benar kan? Chen Liang, kau bukan mengaku lulusan MBI? Kenapa ini dasar bisnis tak punya? Zhou Zekai, aku takkan tertipu perangkapmu. Shuna, kau lihatkan tujuan dia agar kau tanda tangani perjanjian perwakilan hukum sialan. Ku beritahu kalian cepat minggat, atau ku laporkan polisi tangkap kalian. Tujuan dia agar kau tanda tangani perjanjian perwakilan hukum sialan. Ku beritahu kalian cepat minggat, atau ku laporkan polisi tangkap kalian. Apa? Aduh tolong, dia mukul orang. Diam, Pria itu mukul orang. melawan hukum dengan kekerasan. Masih berani bicara ngawur. Hati-hati kau dituntut menghalangi tugas. Ini karyawan grupmu? Saudara, kalian salah paham. Dia sudah dipecat. Aku tak peduli. Ini perintah penyegelan. Hari ini tempat ini kusita. Masa sih? Cepat sekali. Saudara, kalian keliru ya. Tak mungkin. Segera disita. Siapa perwakilan hukum grup Zousi? Dia. Zhou Zekai, dia perwakilan hukum perusahaan. Zhou Zekai. Dia perwakilan hukum perusahaan. Zhou Zekai, akhirnya masalah besar ku kembalikan padamu. Zhou Zekai, kau diduga penipuan bisnis serius. Ikut kami. Rupanya kau sudah tahu mereka akan datang. Makanya kau dengan sengaja kembalikan perwakilan hukum padaku. Tak menyangka, kan? Merencanakan banyak, kau tetap tak bisa lawan aku. Aku meremehkanmu. Shuna, ini apa yang terjadi? Tunggu dia masuk, nanti ku jelaskan. Rupanya semua ini kau pura-pura. Soal akting, aku tak pernah kalah. Tapi harus disalahkan hanya kau, terlalu baik hati. Sudah kutipu begini, kau masih bodohnya percaya padaku. Kau dulu, kata-katamu, sujudmu, anak yang digugurkan, semua itu palsu. Tentu saja benar, agar kau tanda tangani perwakilan hukum ini, aku sudah berkorban, bahkan dengan darah. Tentu saja benar, agar kau tanda tangani perwakilan hukum ini, aku sudah berkorban, bahkan dengan darah. Tapi, anak seorang preman, gugurkan saja. Shuna, bagaimana bisa kau berkata begitu tentang anak kita? Itu adalah buah cinta kita. Shuna, Cih, jika bukan karena aku carikan kerja untukmu, kau masih akan jadi preman di jalanan. Kau bilang cinta padaku, tapi itu hanya karena bisa mengambil untung dariku. Kalian pria, semua sama jahatnya. Sekarang aku mengerti. Sekarang hanya uang yang kupercaya. Zhou Zekai, meski aku tak dapat untung dari dirimu, tapi syukurlah yang masuk penjara adalah kamu, bukan aku. Hahaha, hebat, sungguh hebat. Pantas saja seorang pria yang pernah mengalami dunia bisnis. Di ambang kematian, masih bisa tenang. Tapi pria tetaplah pria. Nafsu adalah pisau di atas kepala.
kau tetap tak bisa mengalahkanku. Zhang Shuna, kau sungguh kejam. Kekasih baru maupun lama, tak ada yang luput dari cengkeramanmu. Sudah kukatakan, kalian pria semua sama jahatnya. Kalian sampai dengan nasib ini, pada akhirnya kalianlah yang salah sendiri. Jangan buru-buru dulu menyimpulkan. Siapa yang masuk, belum tentu. Sudah terjepit masih membantah. Apa? Apa, Zhou Zekai? Ternyata kau tanda tangani namaku. Sudah kuduga. Kau jangan senang dulu. Berani kau jebak aku? Kalau trik ini saja tak punya, bagaimana sukses di bisnis puluhan tahun? Aku tak paham, kau begitu percaya padaku, dokumen yang kuteken, kau lihat pun tidak. Apa? Perwakilan hukumnya bukan Zhou Zekai, tapi Shuna. Kalau begitu, yang dibawa adalah Shuna. Shuna, bagaimana ini? Nona Zhang Shuna, sekarang terbukti kaulah perwakilan hukum grup Zouxi. Mari ikut kami. Tunggu. Chen Liang, tolong aku. Shuna, bagaimana aku menolongmu? Alihkan perwakilan hukum perusahaan itu padamu, kau bisa selamatkan aku. Shuna, ini benar bisa selamatkanmu? Chen Liang, kamu si pecinta ulung, kesempatanmu tiba, tanda tangani ini, agar selamatkan Nana sayangmu. Zhou Zekai, apa sebenarnya yang kau lakukan, hingga membuat Shuna sekarang akan dibawa pergi? Kalian pikir, dengan menelan harta perusahaan saya, merebut perwakilan hukum saya, lalu bisa merampas semua kekayaan saya? Pikiran seperti ini sungguh terlalu naif. Shuna, ini apa sebenarnya yang terjadi? Sejak hari saya menandatangani perjanjian pengalihan perwakilan hukum perusahaan, saya menemukan bahwa rasio utang perusahaan terlalu tinggi, menghadapi tekanan operasional yang besar. Oh, tak heran kau begitu buru-buru mengalihkan perwakilan hukum ke Zhou Zekai. Ternyata, kau menerima masalah sebesar ini, Shuna. Maka seharusnya kau beritahu saya lebih awal. Jika kau beritahu saya lebih awal, saya bisa bantu carikan solusi. Katakan lebih awal. Sudahlah, kau cuma orang tak berguna. Apa yang bisa kau bantu? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Meskipun perusahaan berutang, kau juga tidak mungkin tidak punya uang sepeser pun. Benar. Kita bisa jual sisa utang perusahaan. Dengan begitu, seharusnya cukup untuk lunasi utang. Tidak mengerti kan? Ini strategi disebut strategi melepaskan diri. Jin strategi melepaskan diri. Perusahaanku besar, agar tetap berjalan, leverage-ku naikkan, maka berjalan susah, waktu khawatir, Shuna datang sendiri. Lalu, rencana sempurna terbentuk. Aku pura-pura ikut, kau minta ku beri. Karena itu, aku putus dengan orang tua, putus hubungan, cerai dengan istri, agar kau terpancing. Maka, perwakilan hukum perusahaan ini, kau sengaja beri ke Shuna. Perwakilan hukum perusahaan ini, kau sengaja beri ke Shuna. Sejujurnya, 3 miliar perusahaan, aset bagus, sudah kuambil. Sisanya, hanya hutang. Siapa wakil hukum, harus tanggung jawab. Chen Liang, tolong aku. Cepat, wakil hukumku beri. Si pecinta, kau cinta Nana kan? Pasti kau mau, demi dia masuk penjara. Pikir dulu. Kekasih, mau aku tanggung dosamu, mau aku di penjara, jangan mimpi. Chen Liang, kau kan bilang, kau cinta aku selamanya? Aku dulu buta, pilih kamu, kekasih. Zhou Zekai, aku mohon padamu, selamatkan aku tak mau masuk penjara. Kamu tak bisa masuk penjara, lalu kamu bisa hanya berdiam diri melihat orang lain menggantikanmu? Aku benar-benar sadar salah, kumohon maafkan aku. Maafkanmu, kamu korupsi aset perusahaanku, sampai-sampai keluargaku berantakan. Pernahkah kau pikir aku akan memaafkanmu? Aku salah, aku benar-benar salah. Lihatlah, dulu kita sangat bahagia.
Tolong aku sekali ini, tolong sekali ini ya. Ada pepatah yang klise, tapi kurasa sangat cocok untukmu. Serakah tiada berujung. Tak punya kemampuan, jangan dipaksakan. Lepaskan aku, tangkap dia, Zhou Zekai. Dia si penipu, hahaha, Zhou Zekai. Aku di penjara tak apa, tapi kamu juga takkan baik-baik saja. Kenapa? Sepengetahuanku, orang tuamu masih dirawat, kamu dan istrimu juga belum rujuk, dan karyawan-karyawanmu ada yang pergi, ada yang bubar. Pada akhirnya, kau cuma seorang pecundang. Mereka yang kau sebut? Setelah kau menandatangani perjanjian pengalihan, aku sudah beritahu mereka yang sebenarnya. Sisanya hanya berakting bersamamu. Zhou Zekai. Kau? Keluarga saya harmonis, dan sudah kubuat perusahaan baru, sebuah perusahaan, kukerjakan mereka lagi. Kini gaji mereka 3 kali dulu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sampai kini kau masih tak percaya. Nah, 1/10 miliar. Kau punya uang sebanyak ini? sudah kuberitahu, aku pindahkan aset bagus, semuanya sudah dipindahkan. Kau tak percaya. Lepas aku, lepas aku. Jang Sun, aku harap kau di dalam. Renungkan dengan baik. Jangan lakukan perbuatan yang merugikan diri dan orang lain. Bawa. Pergi. Ayah, ibu, istri dan anak perempuan. Di hidup ini, aku takkan pernah pisah dari kalian.